Toei Company adalah salah satu raksasa dalam industri tokusatsu di Jepang yang sejauh ini telah menelurkan berbagai macam franchise seperti Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi, sebesar apapun company-nya, mereka tetaplah harus melakukan penghematan dalam segala bidang, termasuk dalam biaya produksinya. Ya, bagaimanapun mereka adalah perusahaan yang berorientasi pada profit, jadi tetaplah menjalankan prinsip ekonomi, yakni dengan biaya produksi sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun itu lumrah saja, karena itu bisa terjadi di rumah produksi apapun. Dan kalau begitu langsung saja kita ulas 7 cara Toei Company untuk menghemat budget versi Tokoflex Indonesia. Merecycle kostum dan item yang sudah ada. Kalau ini mungkin cukup jelas, karena kebanyakan yang kita lihat ada senjata, kostum, atau elemen lain yang nampaknya cukup familiar. Itu karena hal barusan memang merupakan recycle dari properti yang sudah ada. Ini sebenarnya sudah biasa terjadi di tokusatsu manapun, tapi karena production house yang satu ini punya banyak sekali franchise yang berada di bawah naungannya, Toei memang cukup banyak jadi sorotan akan hal tersebut. Contohnya, ada di Kamen Rider Zio misalnya, yakni kostum Kamen Rider Quiz yang merupakan recycling kostum dari Kamen Rider X8 dan juga Kamen Rider Ghost untuk helmetnya. Detail-detail itu bisa kita lihat dengan seksama, namun karena diedit sedemikian rupa sehingga kesannya seperti sebuah kostum baru. Tentu saja masih banyak contoh lain di Kamen Rider, dan ada pula yang terjadi di Super Sentai, di mana banyak sekali Ranger-Ranger baru yang kostumnya sama persis dengan yang sudah ada. Namun warna dan aksen tertentu diganti menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Hal itu pun pernah kita ulas di beberapa video lalu, dan untuk Kamen Rider mungkin ada list tersendiri nantinya. Dan kebanyakan Ranger atau Rider baru hasil recycling ini akan beredar juga dalam bentuk mainan, yang tentu saja untuk menambah variasi merchandise demi meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Tidak hanya kostum, bahkan senjata, morpher, belt rider, dan lain sebagainya juga masuk dalam langkah recycling. Itu bukanlah hal yang buruk, mengingat langkah tersebut adalah ide brilian dalam hal penghematan budget, dan semua tergantung bagaimana penonton mempersepsikannya saja. Menggunakan aktor berkostum untuk peran inti, dalam serial Q-Ranger, kita bisa melihat ada 9 anggota utama Sentai ini, namun hanya 5 diantaranya yang memiliki wujud manusia, sementara sisanya adalah robot, alien, dan semacamnya, yang tentu saja diperankan oleh shoot actor dan juga voice actor. Kenapa bisa begitu? Ya, jelas saja jawabannya sesuai dengan judul episode kali ini, karena bayaran untuk aktor yang muncul secara fisik dengan shoot actor ataupun voice actor jelas sangat berbeda. Hal itu pun sudah sering terjadi di Sentai-Sentai sebelumnya. Di Kamen Rider pun terjadi hal serupa, di mana banyak sekali tokoh-tokoh Rider yang tidak memiliki wujud manusia, seperti Evolto misalnya, yang ada di Kamen Rider Build. Atau di Metal Hero sekalipun, di mana kita pernah membahasnya di karakter Metal Hero tanpa wujud manusia. Buat yang penasaran, silakan melangkah ke video tersebut. Jadi, mereka punya inisiatif untuk mengganti para aktor yang bayarannya dirasa terlalu mahal dengan para stuntman dan juga pengisi suara. Bahkan, ada pula aktor dan aktris kawakan yang kembali lagi bermain, namun kali ini mereka hanya berperan sebagai voice actor. Ini juga salah satu yang cukup banyak dikeluhkan oleh penonton, karena mungkin kita akan lebih tertarik jika para hero ini punya wujud manusia. Tapi, coba kita mengubah sudut pandang seandainya kita berada di posisi rumah produksi. Seandainya punya budget berlebih untuk membayar aktor sekalipun, pengelolaan keuangan dalam hal lain seperti marketing, merchandise, dan lain sebagainya juga perlu untuk dipikirkan. Mungkin itulah tantangan produksi yang tidak bisa kita terawang secara sepihak. Mengurangi produksi kendaraan. Ini juga pernah kita singgung di episode 10 tradisi Super Sentai yang hilang, di mana dulu kita sering melihat 5 atau 3 anggotanya semua memiliki motor, bahkan juga mobil. Namun di era saat ini, hal tersebut sudah mulai untuk dikurangi. Hal yang sama juga terjadi di Kamen Rider, di mana saat ini rata-rata hanya sang protagonis Rider yang memiliki motor. Memang sih, ada juga secondary rider yang memilikinya. Namun, menilik contoh dari Kamen Rider O misalnya, motor yang ada di sana adalah kendaraan yang sama bagi setiap rider yang bisa digunakan kapan saja. Jadi bukan properti utama milik sang protagonis. Atau Kamen Rider Laser yang memiliki wujud sepeda motor, di mana itu kemudian menjadi kendaraan utama bagi Kamen Rider X8. Itu semua juga tetap memiliki alasan logis, sebab motor-motor atau kendaraan barusan nantinya akan diproduksi dalam bentuk mainan. Kendala yang terjadi adalah jika Bandai, Plex, dan Toei Company memutuskan untuk memproduksi terlalu banyak macam merchandise motor, yang ditakutkan adalah tidak semua produk itu akan laris di pasaran. Jadi alangkah lebih baik jika memproduksi 1 atau 2 jenis kendaraan mainan saja, karena itu dirasa lebih efisien dalam segi pembiayaan.
menghilangkan item individual. Nah, ini juga pernah kita bahas di tradisi Super Sentai yang hilang. Akan tetapi dalam segmen kali ini, kita akan lebih berfokus pada Kamen Rider dulu. Pernahkah Anda melihat atau memperhatikan bahwa dalam season yang memunculkan banyak rider, rata-rata hanya memakai satu jenis belt atau driver yang sama? Seperti Kamen Rider Yuki, Gaim, atau X8 misalnya. Mereka menggunakan jenis belt serupa, hanya saja collectible itemnya yang berbeda. Ya, hal itu juga merupakan langkah untuk meminimalisir biaya produksi. Sebab senada dengan segmen sebelumnya, jika mereka memproduksi berbagai macam belt, maka dirasa kurang efisien karena takut tidak semuanya terjual sesuai dengan targetnya. Maka dari itu, inisiatif menggunakan satu jenis belt untuk semua rider nampaknya juga merupakan ide jenius. Karena lebih baik memproduksi berbagai jenis collectible item seperti Gashat, Lockseed, dan lain sebagainya, di mana budget produksinya lebih murah dan harga jual kepada konsumen juga relatif lebih terjangkau. Buat para kolektor mainan tokusatsu mungkin paham dengan poin di atas, maka dari itu hanya ada beberapa jenis belt saja dalam satu season. Biasanya pun ada item khusus untuk mengupgrade kekuatan, dan itu pun masih relatif lebih terjangkau untuk diproduksi. Menggunakan aktor yang sama untuk peran berbeda, ini juga cukup sering terjadi, di mana dalam satu season yang sama, ada beberapa tokoh berbeda namun di antara mereka tetap dimainkan oleh aktor dan aktris yang sama. Hal ini juga kerap terjadi di Kamen Rider, di mana tokoh Taiga Nobori dan Takato Shiramine yang ada di Kamen Rider Kiva dimainkan oleh aktor yang sama, yakni Soma Yamamoto. Lalu ada aktor Kenji Matsuda yang berperan sebagai Zanki dan juga Toki yang ada di Kamen Rider Hibiki. Bedanya tokoh-tokoh tersebut ada yang muncul di TV series dan juga movie, jadi karakternya berbeda walaupun diperankan oleh aktor yang sama. Atau memunculkan tokoh kembar seperti Mayu dan Misa Inamori yang ada di Kamen Rider Wizard. Hal-hal di atas juga termasuk dalam langkah penghematan budget, karena untuk mencari aktor atau aktris baru tentu saja membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini mirip seperti langkah menggunakan karakter tanpa wujud manusia dalam segmen sebelumnya tadi. Tapi dalam hal ini justru membebani dua pekerjaan pada satu aktor untuk memainkan dua karakter berbeda dalam satu season. Ya, agak merepotkan sih, tapi itu juga merupakan hal yang menarik karena bisa menguji kemampuan sang aktor untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menggunakan seragam. Nah, ini juga kerap terjadi di berbagai serial Super Sentai, terutama pada 2 dekade terakhir, di mana para personilnya kebanyakan memakai seragam atau pakaian khas miliknya. Di balik layar, kostum-kostum tersebut juga kadang diproduksi ulang untuk dijual sebagai merchandise resmi. Namun bukan itu yang menjadi fokus kita, karena seperti yang kita saksikan, kebanyakan mereka memakai satu jenis pakaian yang hampir sama pada setiap episode. Memang kita tahu, ada pula season yang tidak menggunakan seragam khusus, atau mereka yang memakai seragam namun tetap memiliki pakaian casual dalam momen-momen tertentu. Dan percaya atau tidak, penggunaan seragam berupa jaket atau yang lainnya merupakan salah satu upaya untuk menghemat budget demi mengurangi kostum yang ada. Apalagi, keutamaan budget mereka lebih pada hal lain yang sifatnya bisa memutar modal lagi, seperti merchandise mainan contohnya. Ya, walau kadang menyebalkan menyaksikan karakter kesayangan kita yang jarang sekali ganti baju, namun itulah alasan mengapa mereka memakai satu jenis pakaian yang sama pada setiap waktu. Mengurangi bintang tamu veteran hero. Nah, kalau ini hal yang mungkin sering terjadi, di mana sering ada veteran hero yang seharusnya dimunculkan, namun digantikan oleh stand-double secara samar. Seperti di Kamen Rider Zio contohnya, banyak protagonis rider yang tidak muncul di episode tribute-nya. Namun itu semua wajar, karena tidak semua aktor atau aktris bisa dengan mudah kembali ke sana. Entah karena sudah pensiun, terlalu sibuk dengan job lain, atau pula ada yang sakit-sakitan dan meninggal, dan beberapa di antara mereka ada juga yang tidak lagi mau berurusan dengan Toei Company. Ya, kenyataan itu memang ada di lapangan, tapi yang paling sering terjadi adalah karena budget yang sangat diminimalisir. Namun contoh terparah sebenarnya ada di Kamen Rider Riken, di mana semua veteran rider diganti oleh aktor baru serta cerita yang juga berbeda. Hal itu pun sebenarnya juga dipicu oleh masalah biaya, karena di antaranya ada yang kini sudah menjelma menjadi aktor besar, seperti Takeru Sato contohnya. Aktor berusia 31 tahunan ini sekarang sudah sangat sulit untuk bermain kembali di Kamen Rider. Beruntung kita masih bisa melihatnya lagi di movie Heisei Generation Forever, dan percayalah, itu adalah momen terlangka dalam 10 tahunan terakhir di franchise ini. Kita semua juga paham bahwa memunculkan semua veteran hero yang kita inginkan tidak semudah membalikan telapak tangan, dan langkah penghematan biaya oleh Toei Company nampaknya masih bisa ditoleransi, sebab proyek series dan movie mereka nyatanya tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan segala macam kendala memanglah hal yang wajar.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.